Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat datang kembali dalam ibadah online bersama-sama dengan kami. Kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh staf GSJA Bethesda dan Anugerah Ministry menyambut Bapak Ibu yang selalu setia beribadah dan juga Bapak Ibu yang baru bergabung dalam ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih setia dalam memberikan persembahannya dan persepuluhannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan persembahan seperti biasa pada saat beribadah di rumah. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan Bapak Ibu dapat menyerahkannya ke gereja. Dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami. Dan cara yang kedua adalah Bapak Ibu bisa mengirimkan ke rekening gereja seperti yang tertera di samping ini. Kemudian Bapak Ibu dapat mengirimkan bukti transfernya kepada kami. Untuk gereja Bethesda Ministry dapat dikirim ke nomor rekening mandiri di nomor rekening 1090031070782. Dan untuk Gereja Anugerah Ministry dapat dikirim ke rekening mandiri di nomor rekening 1090016782955. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, mari kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau membawa pengagungan kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Allah yang hidup. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha setia yang selalu ada buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau saja Allah yang suci. Engkau Allah yang layak terima pujian. Yesus kau Tuhan. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang saja yang suci. Haleluya. Kau saja yang suci.
yang senantiasa kami rindukan ya Tuhan. Hadirat-Mu yang senantiasa kami rindukan. Dan biarlah kekudusan-Mu ya Bapa memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Haleluya, kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rasa biarlah kekudusan-Mu yang memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Haleluya. Oh Bapa, penuhi kami rindu selalu ya Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hidup kami untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini kita dipenuhi oleh sukacita daripada Allah. Mari kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah.
Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu yang di rumah mengucapkan haleluya sebanyak 3 kali. Ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya! 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi, soraklah haleluya.
Haleluya. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita, kita mau kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Bapa, ajaib segala rancangan-Mu, heran perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Bapakku, ajaib segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Kuasamu Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhan, heran perbuatan-Mu, heran perbuatan-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapakku, ajaib. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan
hati kami yang terbaik, kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau setia bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu membawa kami kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu menasehati kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu mengiring dan menuntun kami kepada jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu akan berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan. Menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, Engkau Allah yang tidak terbatas kiranya yang akan bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik Jemaat Bethesda maupun Jemaat Anugerah Ministry. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kedua kali saya menyampaikan firman Tuhan secara online. Setelah pertama-tama sekali dulu baru kita ibadah online. Ya, itu jadwal saya menyampaikan firman Tuhan dan mungkin sudah ada sekitar 5 minggu Bapak Ibu Saudara. Ini minggu kelima kemungkinan Bapak Ibu Saudara atau minggu ke-6. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini kita akan terus melakukan ibadah secara online Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari terus berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan menghalau virus ini dari tengah-tengah kita, dari tengah kota ini dan juga dari bangsa kita Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul, Bapak Ibu kasih tema, yaitu ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara. Ibadah yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya bacakan sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam tulisan ini, Paulus di dalam pasal 12 dan ayat pertama, Paulus memulai dengan kata penghubung, karena itu. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu kata ini menjadi penting di sini, berarti ada sesuatu yang sudah disampaikan oleh Paulus sebelumnya. Banyak para pakar mengatakan bahwa pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah teori Bapak Ibu Saudara. Kemudian pasal 12 hingga selesai dalam kitab Roma itu menjadi praktikal daripada apa yang Paulus maksudkan. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat konteks dekat dari teks ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu, karena apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita lihat di dalam pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat karena itu, karena apa? Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan,
oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Paulus sedang memberikan dasar dari ibadah, Bapak Ibu Saudara. Dasar daripada ibadah, dasar daripada penyembahan, yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang menyembah Tuhan, maka hal ini harus ada dalam pikiran kita. Ia akan menjadi landasan kita datang kepada Tuhan. Kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika engkau menyembah Tuhan, engkau harus mengingat kenapa engkau menyembah Dia. Karena segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia, Dia yang menjadikan segala sesuatu, dan kepada Dia. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Dan segala kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi landasan, yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar dari setiap ibadah yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau datang ke gereja, ketika engkau datang menyembah Tuhan, engkau datang ke komsel, engkau datang kepada Tuhan, maka engkau harus mengingat segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih lagi, Bapak Ibu Saudara, apakah itu ibadah, Bapak Ibu Saudara? Banyak kali kita, Bapak Ibu Saudara, merasa bahwa kalau sudah datang ke gereja, kalau sudah menyanyi, kita sudah beribadah, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang mungkin sering kita lupakan, apa sebenarnya ibadah yang sejati itu, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 1 ini dikatakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang terakhir, itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa itu? Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati, ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Ibadah adalah mempersembahkan tubuh kita. Tubuh di dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah tubuh yang mati, Bapak Ibu Saudara, bukanlah yang dimaksud dengan hanya tubuh jasmani saja begitu, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada beberapa sifat yang diberikan, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam konsep ibadah Israel, Bapak Ibu, dalam konsep ibadah Israel ada korban yang dibawa, Bapak Ibu Saudara. Ada korban yang dibawa kemudian ditaruh di atas meja bakaran, Bapak Ibu Saudara, kemudian dibakar, dipersembahkan. Nah, itu adalah korban dalam ibadah dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai suku, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam Keluaran 23 ayat 15b dikatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, yang tentunya juga dia menuliskan surat ini dengan pemikiran keyahudiannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, korban atau persembahan, kalau dalam bahasa asli persembahan adalah tusia, Bapak Ibu Saudara, korban, ya. Korban sama seperti korban di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Kalau korban di dalam perjanjian lama ada beberapa syarat yang menjadi korban. Kalau kita membaca di dalam imamat yang pertama sampai imamat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, korban itu harus berupa ternak, Bapak Ibu Saudara. Lembu
sapi atau kambing domba. Kemudian korban itu tidak bercela atau tidak cacat. Tidak boleh mempersembahkan yang cacat, Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan yang bercela, yang cacat, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian korban itu, lembu itu, sapi itu, kambing itu, domba itu harus disembelih. Kemudian setelah disembelih, kemudian orang yang membawa korban itu harus menaruh tangannya di atas korban itu, di atas lembu, sapi, kambing, domba itu. Kemudian imam kemudian membakar korban itu, Bapak Ibu Saudara, kemudian begitu dibakar, nah kemudian dibakar habis di atas mezbah pembakaran, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah korban di dalam perjanjian yang lama, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam Roma ini dituliskan, Bapak Ibu Saudara, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Bukan lagi korban, Bapak Ibu Saudara, bukan lagi binatang, tetapi yang dipersembahkan adalah tubuh kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita sendiri inilah yang menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak lagi seperti di dalam perjanjian lama kita membawa binatang, kita membawa kambing domba, kita membawa lembu sapi kepada imam-imam, kemudian disembelih, kemudian dibakar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekarang tubuh kita sendiri yang harus dipersembahkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu melihat di dalam kisah Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham taat dan Abraham membawa anaknya Ishak dan menaruhnya di atas tempat perapian yang sudah disediakan, Bapak Ibu. Tetapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kemudian menggantikannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kembali kepada teks ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam pasal 12 ini ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ada 3 syarat, Bapak Ibu Saudara, ada 3 syarat atau sifat dari korban persembahan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh atau persembahan itu harus bersifat hidup. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi sifatnya harus hidup, Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh ini hidup, maka semuanya ada di dalamnya. Tuhan saat ini tidak meminta tubuh yang mati, Bapak Ibu Saudara, seperti di dalam perjanjian lama. Ketika soma atau tubuh kita ini hidup, maka akan menghasilkan pikiran, akan menghasilkan perasaan, tangan ini akan menghasilkan pekerjaan, kaki kita akan melangkah. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikatakan, yang dimaksud adalah mempersembahkan tubuh, ada mempersembahkan semua totalitas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah menjadi ibadah kita, memberikannya kepada Tuhan. Nah, dikatakan mempersembahkan berarti menaruhnya, Bapak Ibu, di hadapan Tuhan. Menaruhnya di hadapan Tuhan, menempatkannya kepada Tuhan, memberikannya kepada Tuhan, mengorbankannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh yang hidup, Bapak Ibu. Oleh karena itu 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, Bapak Ibu Saudara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ada roh Allah yang berdiam di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Tanpa roh Allah, kita seperti zombie, Bapak Ibu. Seperti mayat hidup, Bapak Ibu Saudara.
Ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan rohnya. Barulah manusia itu dikatakan hidup, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat ke-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada roh Allah, ada Roh Kudus di dalam tubuh ini yang berdiam di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus mengatakan di dalam teks lain bahwa di dalam bejana tanah liat ini ada harta yang berharga, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari memuliakan Allah dengan tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Mari memuliakan Allah dengan tubuh kita, artinya dengan segala apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang dihasilkan oleh tubuh ini. Apakah memuliakan Allah? Contoh yang paling simpel, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau merokok, apakah merokok itu memuliakan Allah? Atau hanya karena hawa nafsu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mempersembahkan tubuh yang hidup, bukan yang mati. Dan ketika yang hidup, ketika tubuh ini hidup, maka itu menuntut adanya hubungan yang intens, yang terus menerus dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya sekedar seperti persembahan yang dilakukan di perjanjian lama, kemudian persembahan itu ditaruh saja di mezbah pembakaran, Bapak Ibu Saudara, tanpa ada hubungan. Tetapi saat ini dalam perjanjian baru mempersembahkan tubuh yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Artinya perlu hubungan dengan Tuhan secara terus menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ingat ini Bapak Ibu Saudara. Ibadah berbicara mengenai hubungan. Ibadah berbicara mengenai relationship, Bapak Ibu Saudara. Berbicara mengenai hubungan antara kita manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hubungan itu harus hidup, Bapak Ibu Saudara. Hubungan itu harus hidup, harus terus menerus dibangun. Itulah ibadah yang sejati. Bagaimana jalan pikiran kita memuliakan Tuhan, bagaimana perkataan kita memuliakan Tuhan, bagaimana perbuatan kita memuliakan Tuhan, bagaimana langkah kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum engkau bertindak, sebelum engkau berbicara, sebelum engkau melakukan segala sesuatu, pikirkan apakah itu memuliakan Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 8 sampai 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus menegur orang-orang Farisi, Yesus menegur ahli-ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Kita memuji Tuhan setiap hari Minggu. Kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Tetapi hati kita tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kita datang hari Minggu beribadah Bapak Ibu Saudara, datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, tetapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Bapak Ibu Saudara, kita hidup sesuka hati kita, bukan seturut kehendak Tuhan. Yang kita pikirkan bukan pikiran Allah, yang kita pikirkan adalah pikiran kita sendiri. Yang kita taati bukan firman Tuhan, tetapi kemauan dan hawa nafsu kita sendiri. Itu bukan beribadah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati adalah
mempersembahkan tubuh, dan tubuh yang dipersembahkan itu adalah sebagai persembahan yang hidup. Tubuh itu harus hidup, Bapak Ibu Saudara. Artinya ada hubungan kita yang dibangun terus-menerus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Allah adalah kudus. Oleh karena itu Allah berseru kepada umatnya, kuduslah kamu seperti aku kudus. Bapak Ibu, kudus di sini Bapak Ibu Saudara artinya suci, Bapak Ibu Saudara, murni, tidak bercampur-campur, Bapak Ibu. Kudus artinya dipisahkan hanya untuk kepada Tuhan. Dalam setiap catatan Alkitab Bapak Ibu Saudara menuliskan, ketika dituliskan kudus, maka itu berarti dipisahkan hanya untuk Tuhan. Pertanyaannya, tubuh kita Bapak Ibu, apakah kita khususkan? Apakah kita sediakan? Apakah kita berikan tubuh ini hanya untuk Tuhan? Atau diberikan juga untuk perbuatan-perbuatan kecabulan? Atau diberikan juga untuk perbuatan-perbuatan dosa? Untuk pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, Bapak Ibu Saudara. Mempersembahkan tubuh, mengkhususkan hidup kita hanya untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, tubuh ini dikhususkan, dipersembahkan, diberikan, dikorbankan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika di perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu mempersembahkan lembu, sapi, kambing, domba, itu harus dipilih yang terbaik. Tidak boleh bercacat Bapak Ibu Saudara. Kalau ada cacat, maka itu ditolak Bapak Ibu Saudara. Ditolak oleh Tuhan langsung. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita khususkan hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa kekudusan, tanpa hidup benar di hadapan Allah, tanpa mempersembahkan tubuh ini dengan kudus, dengan khusus kepada Tuhan, kita tidak mungkin melihat Tuhan. Tidak mungkin melihat rancangan Tuhan juga. Tidak mungkin melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani mengatakan kejarlah kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kejarlah kekudusan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, beribadah berarti adalah kehidupan keseharian kita. Hidup yang kudus itu tidak tercipta hanya pada hari Minggu Bapak Ibu Saudara, tetapi diciptakan di dalam setiap keseharian kita, di dalam apa yang kita kerjakan, lakukan, pikirkan Bapak Ibu Saudara. Di sanalah hidup yang kudus itu tercipta Bapak Ibu. Ketika engkau bekerja, ketika engkau sekolah, ketika engkau di rumah, ketika engkau membaca, membuka internet, ketika engkau memikirkan tentang orang lain, apakah pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran Kristus, adalah pikiran-pikiran yang kudus Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya pikiran kita kudus Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, ada satu prinsip yang sering saya bagikan, apa yang masuk menentukan apa yang keluar.
Kalau firman yang masuk, maka secara otomatis firman yang keluar. Kalau yang jahat yang masuk, maka secara otomatis yang jahat yang keluar. Kalau yang kotor yang masuk, maka yang kotor yang keluar. Demikian seterusnya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengejar kekudusan, mari memenuhi pikiran kita dengan firman Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika ada masalah, ketika kita melihat orang lain, ketika kita menonton di online Bapak Ibu Saudara, maka firman itu akan terus keluar, menjagai kita, melindungi kita dari kejahatan, dari pikiran-pikiran kotor Bapak Ibu Saudara, dari kenajisan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kedua, sifat dari tubuh yang harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh yang kudus Bapak Ibu. Tubuh yang kudus artinya ibadah kita bukan hanya sementara, bukan hanya pas hari Minggu, tetapi ibadah itu adalah kehidupan keseharian kita Bapak Ibu. Amin. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan, sifat dari persembahan dari tubuh yang diminta oleh Tuhan adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah artinya berkenan, layak diterima, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan Bapak Ibu Saudara. Persembahan kita harus persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya persembahan itu, bagaimana supaya tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus ini dapat menyukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika persembahan kita menyukakan hati Tuhan, itulah nilai yang paling tinggi yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu Saudara. Kita memberikan sesuatu yang membuat Tuhan senang Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu tujuan hidup kita diciptakan? Bahwa Allah menciptakan kita untuk memuliakannya, untuk menyenangkannya Bapak Ibu. Mari kita lihat beberapa contoh Bapak Ibu. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak Bapak Ibu Saudara, secara logika Bapak Ibu, secara logika, secara akal manusiawi, itu Abraham seperti orang gila akan membunuh anaknya satu-satunya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat Abraham mengikuti instruksi Allah, Abraham mengikuti perintah Allah, Abraham mempersembahkan Ishak Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, kemudian Allah menyediakan yang lain pengganti Ishak Bapak Ibu. Dan Allah berkata kepada Abraham, oleh karena engkau tidak segan-segan melakukannya, maka aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara, hal yang menyenangkan hati Tuhan adalah apa? Adalah ketika kita melakukan sesuai persis seperti yang Tuhan perintahkan. Seperti yang Tuhan perintahkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketaatan lebih penting daripada persembahan Bapak Ibu Saudara. Ketaatan lebih penting daripada persembahan. Mari kita lihat contoh ketika Saul mempersembahkan korban, kemudian Tuhan tolak Bapak Ibu. 1 Samuel 13 ayat 12 ayat sampai 14 dikatakan, maka pikir dari Saul Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa kata Samuel kepada Saul? Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya
Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan mendesak, Raja Saul mencoba untuk apa? Memberanikan diri, mempersembahkan korban yang seharusnya itu bukan tugasnya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tugas imam, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah tugas Imam Samuel, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Saul melanggar perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Bapak Ibu saya mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa berkenan kepada Tuhan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita kerjakan, lakukan sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Sudah sesuai dengan perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki lebih baik ketaatan daripada persembahan, Bapak Ibu. Taat, Bapak Ibu Saudara. Taat kepada firman Tuhan. Berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu, berarti taat dan percaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, apakah kita taat? Apakah kita percaya ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal dari ibadah ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Dan yang ketiga, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, dalam akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, saya berbicara bersama istri di rumah, Bapak Ibu Saudara, dan bertanya-tanya, sampai kapan ini virus corona? Sampai kapan kita akan ibadah online, Bapak Ibu Saudara? Tetapi ada hal yang saya renungkan, Bapak Ibu Saudara. Melalui virus ini, melalui masalah ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan seperti memaksa kita melalui virus ini untuk kita benar-benar kembali kepada ibadah yang benar, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini Bapak Ibu datang ke gereja, jemaat-jemaat Tuhan datang beribadah, datang hanya untuk pamer baju baru, datang ke gereja beribadah tapi sampai di gereja sibuk melihat handphonenya, datang ke gereja karena malu, Bapak Ibu Saudara, malu orang Kristen hari Minggu tidak beribadah, datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, tetapi sampai di gereja Bapak Ibu ngantuk tidur, turun ke bawah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui masalah ini Bapak Ibu Saudara, melalui COVID-19, Tuhan memaksa kita Bapak Ibu Saudara untuk berdiam di rumah, berdoa di rumah, beribadah di rumah tanpa ada yang mengawasi. Diperlukan kesadaran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sadar engkau perlu Tuhan, engkau datang beribadah di rumah. Selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara engkau datang ke gereja tetapi tidak ada pernah ibadah di rumah. Suami tidak pernah memimpin keluarganya untuk berdoa di rumah. Tetapi melalui COVID-19 Bapak Ibu dipaksa, suami-suami dipaksa untuk memimpin ibadah di rumah, berdoa di rumah. Bapak Ibu Saudara, perlu kesadaran kita. Bapak Ibu Saudara, perlu kesadaran kita, pertobatan kita Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu masih dulunya sebelum COVID ini datang ke gereja hanya karena terpaksa, datang beribadah hanya karena malu, dipaksa orang tua, dipaksa istri, dipaksa suami. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini bertobatlah. Beribadahlah dengan benar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Beribadahlah dengan benar kepada Tuhan. Mari kita datang dengan kesungguhan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat GSJ Anugerah, GSJ Bethesda Ministry,
jika ada di dalam masa-masa ini Bapak Ibu masih saja tidak beribadah di rumah dan menganggap masalah ini seperti biasa, bertobatlah Bapak Ibu Saudara. Jika ada suamimu belum mau menjadi imam di rumah, Bapak Ibu bertobatlah Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, virus ini banyak mengajarkan banyak hal kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita mulai memikirkan kembali tentang Tuhan. Kita mulai memikirkan kembali tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita mulai memanggil dan berseru kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang di tengah masalah baru orang mulai sadar Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini mendengarkan firman ini, mari benar-benar datang kepada Tuhan dan melakukan ibadah yang benar, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Firman-Mu mengajar kami Tuhan, bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan keseharian kami, mempersembahkan perbuatan-perbuatan kami kepada Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing Tuhan. Roh-Mu berbicara bagi mereka Tuhan. Roh-Mu Tuhan menuntun jemaat-Mu Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Engkau Allah akan mengerjakan seturut dan sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan, biarlah berkat Allah akan senantiasa juga menyertai setiap umat-Mu Tuhan. Menjagai kami, melindungi kami semuanya Tuhan. Baik jemaat Bethesda Ministry maupun Anugerah Ministry. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita saatnya akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita berdoa syafaat, berdoa untuk semua jemaat Tuhan, berdoa untuk perekonomian kita, berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk penanganan daripada COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik bagi kami sekalipun di dalam masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau menyertai kami sampai hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang sudah mendengarkan firman-Mu di rumah Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa di surga. Roh-Mu berbicara bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Manau, kami berdoa buat Mama Citra, Pak Rijal, Nistita, Pak Silain, Ibu Seraya, Agnes, Ibu Joshua dan Ibu Derwin yang sedang sakit Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh kemurahan-Mu kiranya tangan kuasa-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah pemulihan terjadi atas mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu memenuhi hati mereka, kasih-Mu memenuhi hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja bagi umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, sedang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Nisi, Bapak Eri Tuhan, Peter, Albinus, Bapak Wirman, Mama Lesta, dan juga Bapak Witi, Bapak Ibu Resti Tuhan, Bapak Silpan dan Bapak Ibu Jamili Tuhan. Tuhan Engkau menuntun langkah mereka Bapak di sorga.
untuk Tuhan boleh menemukan pekerjaan ya Bapa di surga. Engkau yang menuntun langkah mereka Tuhan. Bahkan juga Engkau Allah membukakan pikiran mereka Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Bahkan membuat pekerjaan bagi mereka Tuhan yang dapat menghasilkan sehingga kebutuhan mereka tercukupi Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan juga buat perekonomian Tuhan, buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, ada banyak jemaat yang di PHK Tuhan. Ada banyak orang-orang juga Tuhan yang tidak bekerja Tuhan, tapi kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Bethesda dan Anugerah Ministry Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan, tolong mereka Bapa di surga. Engkau Allah mengirimkan Tuhan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga karena sampai saat ini Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan terus menyediakan bagi kami Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, lindungilah setiap kami, jemaat-Mu, jemaat Bethesda Anugerah Ministry dan juga Bethesda Ministry Tuhan. Bahkan seluruh staf yang melayani Tuhan, biarlah Engkau Allah melindungi kami, sehingga tidak ada yang satupun dari kami Tuhan yang terkena oleh virus ini Tuhan. Tetapi Engkau menjagai kami, Engkau melindungi kami Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang saat ini yang terpaksa harus belajar di rumah ya Tuhan, karena tidak bisa lagi belajar di sekolah Tuhan, karena tidak bisa lagi berkumpul Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Allah juga Tuhan yang berbicara bagi anak-anak kami, kiranya supaya mereka ketika belajar di rumah, mereka belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Mereka belajar dengan baik di rumah ya Tuhan. Engkau Allah yang menuntun anak-anak kami Bapa di surga. Berikan hikmat bagi setiap orang tua untuk juga menolong anak-anak kami, baik jemaat-Mu Bethesda dan Anugerah Ministry Tuhan, untuk belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga pertumbuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di Anugerah dan juga di Bethesda. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya di dalam masa-masa ini Tuhan, setiap jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka bertumbuh Tuhan, kami semua bertumbuh Tuhan, dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami semakin melihat Engkau Allah yang berkuasa. Kami semakin melihat Engkau Allah yang menyediakan. Kami semakin melihat Engkau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat kota kami Batam Tuhan, berkati Bapa di surga. Kami berdoa biarlah Engkau Allah memberikan damai sejahtera di kota ini. Kami berdoa jauhkan Tuhan segala penyakit-penyakit ini Tuhan dari kota Batam ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan untuk mengurangi virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam penanganan virus ini, hikmat Tuhan turun atas pemerintah yang ada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus di bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintahan di bangsa ini Tuhan, untuk menangani pengurangan virus ini Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang menghalau virus ini dari bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat perekonomian di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah juga Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat perawat-perawat yang sedang merawat yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Allah menjaga, melindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas dunia ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas dunia ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah Tuhan yang akan menghalau virus COVID-19 dari dunia ini Tuhan. Sudah ada jutaan orang yang meninggal ya Tuhan. Kami melihat Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah menghalau ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu turun atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya
apa yang kami minta di dalam Tuhan, apa yang kami minta di dalam nama Yesus sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau menyediakannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah memberkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara mari kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Sambil kita menyanyikan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Hanya Kau yang layak Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.